pagi semua. Ya, kita hari ini gue baru dapetin vape mail, dan gue hari ini pengen coba mereview sedikit tentang mod yang baru kita dapat hari ini. Coba dulu ininya, yaitu Black Rose by Sugu. Di dalamnya adalah Evo 26650. Kita nggak akan review sebagai review yang profesional yang membahas tentang detail, tapi kita akan coba review kesan-kesan sebagai normal user. Jadi experience kita sebagai normal user. Gue sih ngerasa bahwa Black Rose Evo datang dengan kotak yang cukup bagus, ya rapi, terus udah gitu nice, kayu, keren sih. Black Rose Evo ini gue dapat di auction waktu kemarin Vape Summit yang terakhir ini di Houston. Terus gue dapat beruntung dapat ini gara-gara menang lewat auction di High Roller Suite. Unboxing Evo by Black Rose. Di dalamnya ada 2 box, ada 2 pouch. Pouch ini mengingatkan gue ke Connoisseur GT. Connoisseur GT juga pakai pouch yang semacam ini sih. Keren. Nah, di pouch yang pertama dia isinya ada drip tip, wooden drip tip. Dia pakai step wood, dan asiknya ini adalah gini, mungkin kita familiar sama wooden drip tip yang selama ini kita pakai adalah dari noli. Cuman bedanya kalau misalnya dari noli itu dia ada kayunya ini cuman semacam kayak sleeve gitu tipis. Tapi kalau Black Rose punya, dia full dia dari kayunya, stabilized wood semua bahannya. Jadi dia nggak ada list di sini, dia full kayunya, dan dia halus. Seingat gue, Black Rose ini punya 2 macam drip tip nanti yang akan keluar. Satu yaitu yang tipe Evo. Yang tipe itu bedanya dia lebih pendek, sama ujungnya ini rounded. Dan serunya adalah waktu minggu lalu gue punya kesempatan datang ke production centernya Black Rose. Mereka semuanya nih manual, jadi semuanya dibikinnya manual, pelan-pelan, sampai akhirnya dapat seperti ini. Dan dia udah descending begitu halus, sehingga semua pori-pori yang ada di kayu ini semuanya udah rata. Jadi dia nggak akan absorb any liquids gitu. Jadi dia akan tetap begini terus warnanya. Paling maintenance-nya adalah kita tinggal bersihin aja untuk beberapa waktu bersihin. Tapi dia nggak akan change color. Terus ada lagi ini Orbit ini sama seperti yang gue post kira-kira 2 minggu atau seminggu yang lalu. Orbitnya ring ini perbedaannya dengan yang terakhir gue post adalah dia punya diameter itu 31,5, lalu 31,5 ke 22. Perbedaannya adalah yang kemarin yang masih prototype itu 30 ke 22 diameternya. Nice, semuanya rounded dan halus, super halus, benar-benar super halus. Gue rasa dia lebih halus kualitasnya dibandingkan yang mirip gini ya, Origin. Tapi yang pasti kalau misalnya ini kita bayangin kita akan pakai tank Origin di sini, pasti keren banget karena ininya sama nih. Dia punya patternnya tuh sama. Nah ini 31,5, gue belum coba untuk ke Evo di sini, nanti kita coba bareng-bareng. Cuman gue rasa pasti akan super flush. Ini namanya Orbit. Terus di sini ada selan biasa. Ya. Gue belum ukur sih sebetulnya ini diameternya berapa dan ini berapa, tapi rapih sih menurut gue.
keren. Nah, terus sekarang kita lihat tentang modnya sendiri. Nah, yang impresif dari mod ini adalah pertama dia tuh adalah kecil banget, super kecil banget. Jadi ini 26650, ini 26650. Sayangnya gue sekarang hari ini kebetulan nggak buat komparasi sehingga gue nggak bisa bandingin secara langsung dengan GT dan Extreme. Tapi ini super kecil. Kalau di genggaman tangan cuma segini. Super kecil, tight, super tight, kecil banget. Ini 18650. Ya. Jadi impresi yang pertama yang gue punya, yang gue dapat tuh adalah gila nih. Gilanya adalah kecil, super kecil, slim. Gitu ya, itu yang pertama. Yang nomor dua adalah yang kita bisa kagumin dari craftsmanship-nya Sugu adalah memang kerapihannya sih. Kerapihannya. Kalau misalnya tentang kayunya ya jangan ditanya lah ya, kita semua tahu kayunya berasal dari mana dan kualitasnya seperti apa. Cuman yang perlu kita perhatiin itu adalah pertama memang kelihatan bahwa modder udah mulai meninggalkan C-frame. Dia sekarang banyak modder yang top, modder top sekarang dia udah masuk ke 3-piece ya, pakai sistem 3-piece, udah bukan C-frame lagi. Cuman yang seru untuk diperhatikan tuh adalah benar-benar kerapiannya, apa yang disebut dengan no gap. No gap itu artinya benar-benar kita aja nggak ngerasa ada sambungan di sini, pakai tangan aja kita nggak ngerasa bahwa di sini ada sambungan. Terus all the way, terus kita bisa enjoy yang benar-benar apa namanya bisa ngerti benar-benar yang disebut dengan no gap. No gap tuh nggak cuma di frame yang sebelah bawah, di frame depan, kita benar-benar pakai tangan aja kita nggak berasa loh, benar-benar nggak berasa. Nggak cuman kelihatannya rapet, tapi betul-betul berasa aja nggak. Itu nomor satu ya. Dan yang nomor dua, kalau kita lihat ya, detail, attention to detail. Attention to detailnya tuh gue ngeliat benar-benar ada sudut dimanapun, baik di kayunya maupun di frame. Semuanya itu rounded and very super smooth, very super smooth. Dan gue seneng dia nggak dipolish, dia dia natural begini aja, dibiarin brush natural begini aja, sehingga kita bisa pakainya santai, nggak usah terlalu takut dia akan scratch atau kayak gimana, karena emang secara natural udah kayak begini, dia nggak akan terlalu banyak mengganggu. Tapi ini betul-betul semuanya rounded ya, semuanya rounded, nggak ada sharp edges. Dan yang menarik itu adalah bagaimana mereka bisa melakukan small details kayak sudut yang ada di sini ya, kayak sudut yang ada di sini. Jadi itu prosesnya adalah pada saat dia dipotong melalui CNC, ini belum seperti ini masih ada sudut-sudutnya nih sedikit. Nah, cuman mereka terus diamplas terus gitu ya, descending, terus secara manual gitu di sanding seperti ini, sehingga mendapatkan kemulusan yang seperti itu. Itu sebabnya nggak ada dua Evo yang betul-betul tuh sama persis gitu. Pasti akan ada bedanya di sini. Ada yang lebih bulat, ada yang lebih ada yang lebih landai sudutnya segala macam. Cuman ya itulah, memang karena proses ini tidak mungkin dilakukan oleh mesin, jadi itu benar-benar pakai tangan. Itu sebabnya gue ngeliat timnya si Sugunya sendiri tuh dia kapalan di sininya men. Di sini sama di sini. Itu gara-gara full aja kerjaannya begini terus. Nah, tapi hasilnya jadi worth it gitu. Hasilnya jadi worth it. Terus detail-detail yang gue senang tuh yang seperti ini misalnya ya. Di sininya dikasih bevel, di sininya dikasih bevel. Terus udah gitu kalau lo cukup OCD kayak gue,
buat gue ini penting nih kayak begini-begini. Misalnya kayak baut ya, baut itu dengan mudah kadang-kadang modder tuh bisa meremehkan baut-baut kayak begini nih. Kadang-kadang dia baut yang ini dalam, yang ini rata, atau yang ini agak keluar, yang ini, tapi ini semuanya sama, rata semuanya ya. Terus ini ada baut lagi, semuanya super smooth, bagus banget, fitnya bagus banget. Jadi memang mungkin dia lama ya gara-gara attention to detail seperti ini. Untuk 510 konektornya dia nggak pakai sistem hybrid kayak GT, karena menurut gue juga nggak make sense gitu loh. Dia nggak enak kalau misalnya dia pakai sistem yang hybrid kayak gitu, dibuka kadang-kadang suka nempel ke eti, jadi nggak seru. Kalau kayak gini gue lebih suka karena dia clean. Terus udah gitu yang menarik juga untuk dilihat tuh adalah battery door-nya. Battery door-nya dibuatnya seperti ini. Gue lebih suka battery door yang seperti ini karena lu pakai tangan bisa. Kan kalau sekarang tuh rata-rata kebanyakan dia rata. Kayak GT itu dia rata, banyak yang rata. Jadi kita mesti begini nih, atau mesti pakai colok untuk pakai obeng, pakai tang gitu supaya bisa dibuka. Kalau ini enggak, enak, kita bisa bukanya enak. Terus dia smooth, ya, dia smooth. Dalam-dalamnya juga smooth. Jadi gue udah pernah buka beberapa kali wiring dalamnya Black Rose. Menurut gue dalamnya Black Rose itu memang salah satu mod yang paling rapih yang pernah gue lihat. Secara standarnya aja wiringnya udah bagus. Untuk yang ini gue akan buka karena selain terlalu teknikal, tapi gue percaya bahwa ini juga pasti akan bagus. Terus begitu juga yang yang menarik untuk dilihat adalah perbedaannya Evo yang akhirnya udah dirilis minggu lalu dengan yang prototype adalah yang paling besar itu adalah di Evo yang rilis public release ini dia nggak ada lagi USB charging. Jadi kalau gue ingat waktu yang prototype dia di sini masih ada USB port, tapi yang ini nggak ada. Jadi menurut gue malah lebih keren sih, lebih bersih, dan mungkin itu juga yang membuat ini jadi kecil. Super kecil ya. Sanding ini ya, finishingnya ini benar-benar untreated, jadi nggak dikasih coating, nggak dikasih apa-apa, cuman memang dia cuman sanding aja, semuanya dengan proses sanding sampai segini halus. Karena seingat gue waktu kemarin gue ke production facility-nya mereka sanding sampai dari amplas kasar sampai amplas 2000. Amplas 2000 tuh udah sampai kayak kulit sweat kali, udah bener-bener amplas yang super halus gitu. Sebagai penutup, menurut gue sih ini salah satu mod paling keren yang pernah gue pegang, karena rasa handmade-nya itu bener-bener berasa banget, dan gue seneng karena dia bukan pakai C-frame. Gimana pun juga dengan model 3-piece gini, it's something different, dan menurut gue trennya akan kesana sekarang ini. Dia kecil, super kecil, jadi nggak berasa akan megang 26-650. Origin pakai ini harusnya jadi keren. Keren sih. Masih perawan. Black Rose Evo 26650 yang baru pakai orbit ring sama Evo drip tip. Terus dia yang 31,5 ini kira-kira segini. Oke. Jadi dia masih ada sedikit orbit baru masuk ke origin. Nah, motifnya ini sama ini
keren dan semuanya smooth. Tinggal di vape, sayang gue gak ada baterai. Nah, sebelum itu juga yang bagus itu adalah buttonnya apa ya, kita nggak ngerasa ada pairnya gitu, cuma langsung tik 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 clean gitu rasanya. Di bawah tuh agak clicky tapi enak gitu. Jadi gue review positifnya banyak, review negatifnya gue belum nemu sih, karena gue impress banget sih. Yang paling gue senang tuh yang roundednya ini sama kualitas sandingnya sama gapnya, karena gapnya ini sendiri juga dia nggak pakai lem sama sekali, dia langsung betul-betul kayu langsung ke frame. Jadi ya keren lah. Hari ini gue handcheck lah, boleh lah ya. Jadi kalau lo bisa masuk list, menurut gue ini recommended. Thank you ya.